Halo semua, kami dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Riau Kepulauan. Pada saat ini kami akan menjelaskan mengenai operasi string pada mata kuliah komputer dan pemrograman yang diampu oleh dosen Dora Detrina Hutagalung, SPD, MSI. Oke, sebelum kami menjelaskan, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada rekan saya, Lukman Nur Hakim. Bisa lambaikan tangan. Yang kedua ada Efrianti Ritonga. Yang ketiga ada Nazifa Syadran. Yang keempat ada saya sendiri. Dan yang terakhir ada Rianda Ferdianda. Pada saat ini kami akan menjelaskan operasi string. Teman-teman bisa lihat di screen ini. Sebelum kita masuk ke dalam operasi string, kita harus mengetahui apa itu operasi string. String adalah sederet simbol yang tidak menentu panjangnya, yang dianggap sebagai panjang satu unit. String dapat berubah angka, huruf, karakter khusus, maupun karakter Unicode. Dalam bahasa C++, terdapat beberapa fungsi yang digunakan untuk operasi pengolahan string. Operasi string memiliki 2 macam fungsi, yaitu fungsi yang pertama, macam-macam fungsi manipulasi string, dan yang kedua, macam-macam fungsi konferensi string. Macam-macam fungsi manipulasi string terdiri dari 5 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi strcat atau untuk menggabungkan. Yang kedua, fungsi strcmp yang berfungsi untuk membandingkan 2 string yang ada. Yang ketiga, fungsi strcpy atau fungsi string copy yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin. Yang keempat ada fungsi strlen untuk menghitung panjang karakter. Yang kelima ada fungsi strf atau membalikkan. Itu adalah fungsi-fungsi dari manipulasi string. Yang kedua ada macam-macam fungsi konferensi string yang terdiri dari 5 fungsi juga, yaitu fungsi atof, di mana fungsi atof dan atoy memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengkonferensikan to f. Kalau f atof, f terhadap float, dan untuk atoy terhadap i atau integer. Yang ketiga fungsi atol untuk mengubah ke huruf kecil. Dan yang kelima fungsi strupr untuk mengubah menjadi kapital. Untuk mengetahui lebih jelas, kami akan menjelaskan masing-masing fungsi yang ada di sini. Dan yang pertama itu ada macam-macam fungsi manipulasi string. Yang poin pertama yaitu fungsi strcat yang akan dijelaskan oleh rekan saya Lukman Nur Hakim. Kepada Lukman Nur Hakim dipersilahkan. Kepada Lukman Nur Hakim dipersilahkan. Saya akan membahas tentang macam-macam fungsi manipulasi string. Yang pertama yaitu fungsi stringcat. Fungsi stringcat digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. Yang dimana kita bisa lihat dari hasil running, itu kita memasukkan kata pertama, yaitu palangka, dan yang kedua kita masukkan kata kedua, yaitu raya. Yang dimana hasil perbandingan dari kedua kata akan menghasilkan palangkaraya. Di file header dalam fungsi stringcat, itu digunakan adalah string.h dan string c-type.h. Fungsi ini bertipe data char. Bentuk penulisan dalam pemrogramannya yaitu string, yang dimana tujuan, sumber. Untuk contoh penulisan dalam pemrogramannya, kita bisa lihat kita menggunakan iostream, string.h, c-type.h, stadio.h, using namespace, std, terus kita menuliskan main, di mana kita harus memperkenalkan kata terlebih dahulu dengan kita menginput data dengan menggunakan kata char. Terus kita masukkan kata A-nya terlebih dahulu yaitu palangka, dengan kita memasukkan 20 karakter. Selanjutnya,
kita menuliskan satu dengan kita menginput kata yang awal tadi yang bagian pertama, yaitu palangka. Dan untuk yang kedua kita masukkan kata kedua yaitu palangkara, yaitu raya. Dan untuk string cat kita menuliskan palang, raya. Maka hasil penggabungan dari kedua kata, kita hanya menuliskan kata pertama saja yaitu palangka. Dan hasilnya akan menjadi palangkaraya. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang kedua yaitu strcmp. Di mana sudah dijelaskan tadi sama Putri yaitu string CMP yaitu membandingkan string pertama dengan string kedua. Yang di mana kita hanya memasukkan kata pertama dan kedua dan akan membandingkan kata tersebut. Kita bisa lihat dari bentuk penulisannya yaitu variabel underscore integer sama dengan strcmp str1, str2. Saya akan menjelaskan dulu hasil dari fungsi ini per tipe integer adalah file header yang harus disertakan adalah string.h. Ini kita bisa tulis dengan sama seperti string sebelumnya. Kita menuliskan iostream, string.h, ctype.h, using namespace std, terus kita menuliskan main. Di sini kita memperkenalkan kata dengan char. A3 kita memasukkan karakter. Selanjutnya kita menuliskan cout, hasil perbandingan dari kata pertama dan kata kedua. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya. Di sini kita bisa ambil contoh dari A3 yaitu BSI dan A4 yaitu BSI, B kapital dan SI huruf kecil. Untuk B2-nya yaitu BSI huruf kapital semua. Di sini kita membandingkan hasil perbandingan dari A3 yaitu BSI dan A4 yaitu B kapital SI huruf kecil. Maka hasilnya menjadi -1. Dan untuk yang ketiga itu hasil perbandingan dari A3 dan A3. A3 yaitu BSI kapital dan BSI kapital. Maka hasilnya mendapatkan untuk yang perbandingan yang hasilnya 0, maka itu bentuknya sama. Untuk di sini contohnya yang kedua yaitu hasil perbandingan A4 dan A4. Kenapa karena penulisannya itu sama? Itu dikarenakan di sini contohnya salah. Itu strcmp pas tiba cout strcmp-nya ditulis A4, A3. Di bagian itu 4 dan A3. Itu A4 dan A4. Maka hasilnya jadi seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dari saya untuk kedua contoh manipulasi ini, jika ada salah kata saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada Putri. Mic-nya, Put. Oke, terima kasih untuk Lukman karena sudah menjelaskan kedua fungsi, yaitu fungsi strcat dan fungsi strcmp. Fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Efrianti Ritonga. Kepada Efrianti dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi strcpy atau string copy. Fungsi ini digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan dengan syarat string tujuan mempunyai tipe data dan ukuran yang sama dengan string asal. File header yang disertakan adalah string.h. Nah, itu bentuk penulisan atau bentuk programnya itu strcpy atau string copy tujuan, asal. Nah, di sini ada hasil runningnya. Yang pertama, masukkan sebuah kata. Terserah mau kata apa aja, tapi di sini ada M. Fahrial Agustian. Nah, di situ itu memiliki char A, char 20 karakter, char B 20 karakter, cout masukkan sebuah kata sama dengan M. Fahrial Agustian. Terus yang dimana M. Fahrial Agustian itu dia akan tersimpan pada teks yang dengan perintah get. Nah, untuk
menyalin string asal ke variabel string tujuan itu dengan cara membuat string copy strcpy b, a, cout hasil perpindahannya sama dengan M varial Agustian. Dia sama, tetapi kata yang awal itu dia termasuk asal. Nah, kata hasil perpindahan ini dia termasuk tujuannya. Gitu. Lalu selanjutnya fungsi string len atau strlen. Yang dimana fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter dalam string. File header yang disertakan adalah string.h. Bentuk penulisan atau bentuk programnya itu strlen atau str. Nah, di sini ada contohnya. Ini include youstream, include string.h, include stdio.h, using namespace std main. Ini char 20 karakter. Cout masukkan sebuah kata. Nah, di sini ada kata Jakarta. Untuk mengetahui banyaknya karakter dalam kata Jakarta ini, kita dapat menggunakan strlen atau stringlen. Ya, yang dimana cout kata di atas memiliki banyak karakter sebanyak di sini di hasil contohnya, hasil runningnya ini adalah 7. Yang dimana nih kata Jakarta kan ada 7 huruf gitu. Nah, misalnya ada juga kata yang ada spasinya, misalnya Universitas Putra Indonesia. Nah, itu banyak karakter dalam kata itu sebanyak 26. Tetapi kenapa 26? Karena spasinya itu juga dihitung. Demikian penjelasan dari saya. Dilanjutkan moderator. Oke, terima kasih kepada Evrianti untuk penjelasannya. Untuk fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Nazifa Syadran. Kepada Nazifa dipersilakan. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya, yaitu yang kelima, fungsi strref. Nah, fungsi strref ini digunakan untuk membalik letak urutan karakter pada string. Nah, string urutan paling akhir dipindahkan ke urutan paling depan, dan seterusnya. File header yang disertakan adalah string.h. Dengan bentuk penulisannya, strref dalam kurung str. Nah, jadi fungsi strf ini nanti akan membalik letak urutan karakter pada string tersebut. Di sini kita bisa lihat hasil runningnya. Kan di situ masukkan sembarang kata. Di sini kita menggunakan contoh katanya yaitu Kalimantan Selatan. Dengan hasil perubahannya itu, jadi nanti katanya itu dibalik. Jadi Natales, Nat, Namilak. Sekarang kita lihat proses pemrogramannya. Di sini ada youstream string.h stdio.h using namespace std dengan char A20. Kita cout-nya di sini ada masukkan sembarang kata. Tadi kita menggunakan kata Kalimantan Selatan. Get A, lalu kita menggunakan strref sehingga cout-nya hasilnya itu hasil perubahan dari Kalimantan Selatan tadi. Setelah menggunakan strref ini katanya dibalik jadi Natales, Nat, Namilak. Nah, itu dia yang fungsi strref. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam fungsi konversi string. Di sini yang pertama ada fungsi atof. Fungsi atof ini digunakan untuk mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik float. File header yang disertakan adalah net.h. Jadi di sini fungsi atof ini mengubah string dalam atau teks yang kita tulis menjadi numerik float atau dalam bentuk angka. Untuk hasil runningnya di sini kita bisa lihat contohnya. Kita masukkan kata berupa angka 5.5. Dengan hasil perubahan ditambah 5 sama dengan 10.5. Di sini ada programnya, youstream stdio.h, string.h, met.h, stdlit.h, using namespace std,
dengan char-nya A20, floatnya di sini kita pakai B, C, dan D. Cout-nya kita masukkan kata berupa angka yang tadi itu 5.5, get A, di sini B-nya sama dengan A of A, dan C sama dengan B tambah 5. Jadi di sini cout-nya hasil perubahannya itu ditambah 5. Jadi kan 5.5, jadi ditambah 5 jadinya 5 sama dengan 10.5. Baiklah, itu sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada host yaitu Putri. Put, suara. Terima kasih kepada Nazifa karena sudah menjelaskan fungsi STRF dan fungsi ATOF. Selanjutnya saya yang akan menjelaskan mengenai fungsi ATOI. Fungsi ATOI ini digunakan untuk mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik integer. File yang harus disertakan adalah std.lib.h. Kita bisa lihat di sini hasil runningnya, yaitu masukkan sembarang kata berupa angka. Di sini kita misalkan yaitu angka 7. Hasil ditambah dengan 5. Jadi angka yang kita masukkan sembarang angka tadi yaitu angka 7, kita tambah dengan angka 5. Seperti itu kan. Sehingga menghasilkan angka 12. Kita lihat pemrogramannya di tabel sebelahnya. Di sini ada include iostream, baru di bawahnya juga ada include std.io.h. Selanjutnya ada include string karena kita menggunakan operasi string. Yang selanjutnya ada include math karena ini untuk dipergunakan untuk matematika. Yang kelima di sini ada include std.lib.h karena kita di sini menggunakan file yang sesuai dengan fungsi atau yaitu std.lib.h. Using namespace-nya di sini std, terus char-nya menggunakan A20, float-nya hampir sama seperti yang dijelaskan rekan saya Nazifa Syahdan, yaitu float B, C, D. Di sini ada cout, yaitu masukkan sembarang kata berupa angka. Jadi masukkan sembarang kata yang berupa angka, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu angka 7 yang kita masukkan, sehingga kita mendapatkan gets A. B, A to I, karena kita di sini menggunakan fungsi atoi, sehingga kita menggunakan A to I. Sedangkan yang dijelaskan rekan saya Nazifa Syahdan tadi menggunakan A to F, karena dia numerik float, dari angka menjadi float, sehingga menggunakan B sama dengan A to F. Sedangkan yang saya jelaskan yaitu fungsi atoi, mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik integer, sehingga di sini B sama dengan A to I, yaitu A, sehingga menghasilkan C sama dengan B plus 5, yang mana cout yang hasil ditambah dengan 5, yang hasilnya yaitu 5. Proses return-nya membutuhkan execution waktunya yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perubahan algoritmanya yaitu selama 4,165 second, seperti itu. Yang ketiga ada fungsi atol. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik long integer. File header yang disertakan adalah sama seperti atoi, std.lib.h. Kalau fungsi atol, perbedaan fungsi atol dan atoi yaitu atoi mengubah teks menjadi numerik integer, sedangkan fungsi atol mengubah angka menjadi bilangan numerik long integral. Dia agak lebih panjang dibandingkan si atoi. Seperti itu. Kita bisa lihat hasil runningnya, yaitu masukkan sebarang kata berupa angka 9 dan hasil ditambah dengan 5. Kita lihat proses pemrogramannya seperti di sebelah ini. Di sini ada include iostream, ada include stdio.h, include string karena kita menggunakan operasi string, terus ada include math, ada include std.lib karena kita menggunakan file header yang sama seperti atoi sebelumnya, using namespace std, main char-nya yaitu 20.
float menggunakan BCD karena untuk fungsi atol, fungsi atoi, fungsi atol dia memiliki float yang sama yaitu BCD. Kami ngambil contohnya. Di sini ada cout, masukkan sembarang kata berupa angka. Angka yang kita masukkan untuk seperti contoh yang di sini yaitu angka 9, gets A. Jadi kita merumpamakan si angka pertama ini yang 9 ini merupakan angka A. Selanjutnya di sini B sama dengan A to L, yaitu L, atol, karena kita menggunakan fungsi atol. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, untuk atol menggunakan A to L, sedangkan untuk fungsi atoi menggunakan A to I, untuk fungsi atoh menggunakan A to F. Jadi, untuk fungsi-fungsi pada macam-macam fungsi konferensi string ini tergantung kepada si A, B sama dengan A to L-nya. Dia tergantung kepada siapa, karena kita akan mengubahnya menjadi fungsi yang akan kita inginkan. Karena di sini fungsi atol yang kita inginkan, sehingga kita membuat B sama dengan A to L. A buka kurung, A tutup kurung. Sehingga menghasilkan C sama dengan B ditambah 5. Si out-nya hasil ditambah dengan 5. Di mana hasil ditambah dengan 5 sama dengan 14. Jadi hasil dari untuk fungsi atol ini yaitu 9 ditambah 5 sama dengan 14. Dan waktu yang diperlukan untuk proses return execution time-nya yaitu 2,262 second. Seperti itu. Selanjutnya, untuk fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rianda Ferdianda. Kepada Rianda dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi str/lwr. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital atau huruf besar dalam bentuk data string menjadi huruf kecil. Jadi apabila kita menggunakan fungsi str/lwr ini, maka setiap huruf kapital yang kita input itu akan berubah menjadi huruf kecil dengan instruksi memasukkan perintah fungsi str/lwr. Bisa kita lihat dari hasil runningnya, di sini masukkan sebarang kata dengan huruf kapital. Kita di sini contohnya tanah laut. Hasil perubahannya itu menjadi huruf kecil kan. Nah, bisa kita lihat proses pemrogramannya. Include stream, include stdio.h, include string.h. Di sini kan dibilang file header yang disertakan adalah string.h. Using namespace std, di sini kita charnya 20 karakter, si out-nya masukkan sebarang kata dengan huruf kapital. Tadi kita masukkan tanah laut dengan huruf kapital semua. Lalu masukkan kodenya str/lwr. Si out-nya hasil perubahannya menjadi tanah laut dengan huruf kecil semuanya. Lanjut fungsi yang kelima yaitu ada fungsi str/upr. Jadi fungsi ini kebalikan dari fungsi str/lwr. Fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kecil dalam data string menjadi huruf kapital atau huruf besar. Bisa kita lihat dari hasil runningnya, masukkan sebarang kata dengan huruf kecil. Yaitu nih, kita masukkan contohnya pelai hari. Dengan hasil perubahannya menjadi huruf kapital dari pelai hari. Kita lihat proses pemrogramannya. Include stream, include stdio.h, include, kita masukkan file header-nya yaitu string.h, using namespace std, charnya 20 karakter, cout, kita masukkan sebarang kata dengan huruf kecil. Tadi kita masukkan pelai hari dengan huruf kecil. Lalu masukkan kodenya str/upr. Cout, maka hasil perubahannya itu menjadi pelai hari dengan huruf kapital. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mana nih? Oke, terima kasih Rianda. Kami sudah menjelaskan mengenai operasi string.
yaitu yang dimulai dari macam-macam fungsi manipulasi string sampai macam-macam fungsi konferensi string. Nah, untuk teman-teman yang sudah menjelaskan, saya ingin tahu dong kesimpulan dari masing-masing yang teman-teman jelaskan mengenai fungsi-fungsi tersebut. Kepada Lukman mungkin bisa dikasih kesimpulan mengenai fungsi yang sudah dijelaskan. Kepada Lukman. Fungsi yang sudah dijelaskan semuanya atau hanya Fungsi- 2 yang sudah dijelaskan sendiri? Fungsi yang sudah dijelaskan oleh rekan Lukman. Untuk kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan itu singkat saja, berarti cuman dia hanya membandingkan dan menggabungkan untuk string. Tadi yang pertama yaitu string cat. String cat itu hanya menggabungkan atau menambahkan dari sumber pertama ke sumber akhir dari tujuan string. Nah, untuk yang string CMP yaitu menyalin string asal ke variabel string tujuan. Jadi yang string pertama itu akan menyalin string dari string akhir tujuan. Jadi untuk penjelasan dari string CMP dan string cat itu hanya membandingkan yaitu string CMP dan untuk menggabungkan yaitu string cat. Itu saja untuk kesimpulan dari saya. Oh, terima kasih, Lukman. Selanjutnya, fungsi strcpy sama fungsi strlen akan disimpulkan oleh rekan kami, Efrianti. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yang pertama itu fungsi string copy itu gunanya untuk menyalin variabel asal ke variabel tujuan dalam string. Terus yang kedua fungsi string len itu untuk menghitung banyaknya karakter yang ada pada dalam string. Udah, itu aja. Oke, singkat padat dan jelas ya, Efrianti. Selanjutnya akan disimpulkan oleh rekan kami, Nazifah Syahdran. Oke, tadi kan saya udah jelasin fungsi strref. Jadi fungsi strref ini intinya dia itu digunakan untuk membalikkan letak urutan karakter pada string. Jadi contoh kata yang kita pakai itu nanti akan di urutannya itu urutan katanya akan terbalik. Jadi kayak contoh yang Kalimantan Selatan tadi dibalik jadinya yang kata paling akhir jadi kata paling depan dan seterusnya. Terus untuk kalau fungsi atof tadi yaitu digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik float. Nah, jadi di situ hampir-hampir sama dengan fungsi aten dan fungsi atol ya. Cuma di sini dia bedanya string teks itu diubah menjadi bilangan numerik float. Mungkin sekian kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan ke host. Oke, terima kasih Nazifah. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang saya jelaskan, yaitu fungsi atoy dan fungsi atol. Di mana fungsi ini sangat bermanfaat ya, karena fungsi ini dapat mengubah angka atau ya mengubah teks menjadi lebih cepat gitu, karena waktu yang diperlukan untuk mengubah fungsi ini sangat cepat, yaitu 2 sampai 4 detik saja, sehingga sangat mempermudah kita untuk melakukan suatu pemrograman. Dan fungsi atoy ini dia mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik integer, sedangkan si atoy untuk menjadi bilangan numerik long integral. Di situ sih cuman bedanya antara dua fungsi ini. Ini menjadi fungsi numerik integer, tetapi untuk si atol dia yang lebih panjangnya, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rianda. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi strLWR. Jadi fungsi strLWR ini cuma mengubah setiap huruf kapital atau huruf besar di dalam data string menjadi huruf kecil. Kayak tadi contohnya
tanah laut ya. Tanah laut itu kan huruf besar semua. Apabila kita masukkan kodenya STR ini, maka dia tuh berubah jadi tanah laut dengan huruf kecil. Begitu juga dengan fungsi satu lagi, STR UPR. Di situ juga kebalikannya. Jadi dia tuh mengubah setiap huruf kecil menjadi huruf kapital atau huruf besar. Tadi pelai hari. Kan huruf kecil tuh pelai harinya. Jadi misal kita masukkan kode ini, STR UPR ini, maka dia akan berubah menjadi pelai hari dengan huruf kapital. Ini itu saja dari saya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah memberikan kesimpulan mengenai operasi string yang masing-masing dijelaskan. Kita kembali lagi kepada operasi string. Jadi operasi string ini sederet simbol yang tidak menentu panjangnya. Jadi masing-masing fungsi memiliki panjangnya disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Karena dari awal sudah dijelaskan bahwa simbol yang tidak menentu panjangnya, yang dianggap sebagai panjang 1 unit. Mau panjangnya sebagaimanapun, mereka tetap 1 unit, yaitu sesuai dengan fungsi-fungsi yang dijelaskan tadi. String dapat berupa angka, huruf, karakter khusus, maupun karakter Unicode. Seperti yang kami sudah jelaskan, string dapat berupa angka yang dijelaskan oleh saya dan Nazifa, yaitu fungsi atoy, fungsi atof, dan fungsi atol, itu menggunakan berupa angka. Sedangkan huruf yang dijelaskan oleh rekan saya, Rianda, Lukman, dan Efrianti. Karakter-karakter khusus lainnya itu seperti yang karakter kayak include dan sebagainya. Itu merupakan karakter khusus dan maupun karakter Unicode. Dalam bahasa C++ terdapat beberapa fungsi. Nah, itulah tadi fungsi yang sudah kami jelasin yang ada pada operasi string. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai operasi string. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami apa yang kami jelaskan mengenai fungsi-fungsi string tersebut, di mana di sini ada memiliki 2 macam. Yang pertama manipulasi, dan yang kedua itu ada konversi. Dari sesuai dengan judul-judulnya, yaitu fungsi manipulasi dia memanipulasi, sedangkan fungsi konversi dia mengubah. Karena yang seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, ini diubah menjadi numerik, ini long numerik, ini berubah menjadi huruf besar dan huruf kecil, seperti itu. Jadi ini sangat mempermudah kita untuk melakukan suatu program atau suatu simbol yang itu seperti itu. Oke. Ini sekian dari penjelasan kami kelompok 1, kelompok ganjil, dari mata kuliah komputer dan pemrograman yang membahas mengenai operasi string. Terima kasih untuk menonton kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan yang kami jelaskan, karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.